Salam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah secara online, dan juga simpatisan yang berada dimanapun berada. Pada pagi ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Brahmana Duta Dewa dengan mengambil tema seperti benih yang ditabur dan berbuah. Dan sebagai informasi untuk kuartal jemaat, bisa dilihat di dalam grup-grup WA wilayah dalam bentuk soft copy. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah pada pagi ini. Untuk itu, marilah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 1. Jemaat yang terkasih, kebaktian ini dapat berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Jatuh benih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa menaikkan syukur kita. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur atas kebaikan cinta-Mu. Saat ini kami ingin belajar untuk menjadi tanah yang gembur, yang melalui firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Ya Tuhan, sertailah kami. Dalam hikmat Roh Kudus-Mu, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan kita, saat ini kita diajak untuk memasuki saat teduh dan mengaku dosa di hadirat Tuhan. Ungkapkan segala kesalahan dan dosa kita, sehingga anugerah pengampunan dari Tuhan dapat dinyatakan bagi kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami atas ketetapan Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Kita naikkan pujian dari KJ 33, Suaramu Ku Dengar. Jemaat diundang berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32, yang mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka dengan demikian di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan kepada setiap kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Marilah jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri menyambut sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh menjadi bagian dari umat-Mu yang merasakan berkat pemeliharaan. Terlebih ketika kami saat ini boleh sungguh-sungguh membaktikan hidup dan diri kami di hadapan Tuhan, maka kami pun percaya bahwa cinta Tuhan sedang menaungi dan menyertai kami. Ya Tuhan, saat ini kami membutuhkan pewartaan firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami boleh dimampukan untuk melangkah di dalam Tuhan, dan kami boleh memiliki iman untuk meyakini bahwa hidup kami adalah hidup yang tetap dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kami mampu menjadi tanah yang gembur, yang melaluinya benih dapat bertumbuh dan berbuah. Sehingga karya Tuhan nampak dalam hidup kami. Dan kami pun juga menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya juga menjadi saluran cinta Tuhan, alat Tuhan untuk mewartakan sabda-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, marilah kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, yang dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, yang dilanjut ayat 18 sampai 23. Jika sudah didapati, marilah kita fokus pada pembacaan ini dengan judul perikop, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu,
Orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dan juga melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu hari ada percakapan yang terjadi di sebuah gereja di Inggris antara seorang pendeta dengan seorang laki-laki tua yang hidup sendirian yang bernama Thomas. Pak Thomas ini, yang tua ini, bercerita tentang semua kawan-kawannya yang pernah ia jumpai dan yang menjadi sahabatnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi cerita itu penuh dengan romantisme, karena teman-teman yang diceritakan itu sudah meninggal satu persatu, sehingga ia sendirian di tengah-tengah dunia ini. Nah, beberapa bulan setelah percakapan itu tentang sahabatnya, percakapan tentang keluarganya, percakapan tentang gembiranya ia boleh mengenal orang-orang yang terkasih, dan sampai kisah bahwa ia sendirian di tengah-tengah dunia ini. Ternyata beberapa bulan setelah percakapan tersebut, Pak Thomas ini meninggal. Lalu pendeta ini berpikir, mungkin yang hadir dalam ibadah pemakamannya hanya sedikit orang. Mengingat Pak Thomas ini bercerita bahwa hidupnya sendirian dan tak banyak orang yang mengenal beliau sekarang-sekarang ini. Tetapi ketika pendeta ini melayankan firman, melayankan ibadah pemakaman, apa yang difikirkannya sejak dari rumahnya atau pastorinya, ternyata ketika ada di tempat atau di rumah duka, yang ia lihat berbeda. Di ibadah pemakaman itu terlihat yang hadir tidak sedikit, dan mereka yang hadir umurnya sekitar 40 sampai 50 tahunan. Jadi kurang lebih dewasa ya, cukup terlihat muda begitu. Dan mereka terdiri dari orang-orang dengan profesi yang berbeda-beda, terlihat dari seragam dinas yang dikenakan. Nah, dalam penglihatan pendeta ini ada yang menarik. Ketika satu orang dengan pakaian militer berpangkat kolonel memberi penghormatan di depan atau di hadapan liang kubur, menunjukkan betapa dirinya menghormati Bapak Thomas ini. Lalu setelah acara pemakaman ini dilangsungkan, di akhir acara ini, sang pendeta mencoba untuk bertanya kepada kolonel tersebut. Karena melihat sikapnya, melihat penghormatannya dengan penuh keseriusan. Maka bertanyalah kepada kolonel itu, apakah engkau anaknya? Ataukah beliau cucunya? Tetapi kolonel tersebut menjelaskan, dia bukan anaknya, dia juga bukan cucunya, tetapi dia adalah anak sekolah minggu dari Bapak Thomas ini. Jadi sang kolonel itu bercerita, ketika ia masih remaja, ia adalah anak yang sangat nakal, yang seringkali membuat orang-orang jengkel. Jadi si kolonel ini cerita, kalau guru-guru sekolah minggu saat itu ketika saya remaja, kalau tahu nama saya, malas. Mungkin ada di sini ya, yang jadi guru atau jadi guru sekolah minggu gitu ya. Kalau ketemu ada anak yang nakal gitu, ya anggaplah namanya Duta gitu misalnya ya. Ketika namanya disebut gitu, nanti kamu di kelas itu ketemu Duta ya. Aduh, masih udah begitu.
Kenapa? Karena tahu ketika diajarin gitu ya di dalam ruang sekolah minggu pasti berisik, pasti lari-lari, ganggu temannya, bikin nangis temannya dan sebagainya. Sehingga nama itu akan selalu di blacklist. Waduh, ketemu anak ini ngajarin gimana ya dan sebagainya. Nah, kolonel itu ada dalam kategori anak yang seperti itu. Tetapi dia menceritakan betapa sabarnya Pak Thomas ini. Betapa tulusnya Pak Thomas ini tetap mengajar dan membimbing saya sebagai anak yang terkenal nakal saat itu. Tetap membimbing saya untuk mengenal firman dan untuk mengenal Kristus di dalam kehidupan saya. Sehingga dalam diskusi itu membuat pendeta ini pun berpikir mungkin orang-orang yang lain yang seumuran dengan kolonel ini yang datang, mungkin dia adalah anak-anak sekolah minggu yang pernah diajar oleh Bapak Thomas ini. Sehingga Pak Pendeta ini berpikir bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Thomas ternyata membuat satu pertumbuhan tersendiri bagi anak-anak atau orang-orang yang sudah dewasa yang hadir saat itu. Si kolonel ini mungkin melanjutkan, mungkin Pak Thomas itu tidak pernah tahu apa yang dia lakukan kepada saya. Tidak pernah menyadarinya atau sengaja menyadarinya. Tetapi saya merasa berhutang kepada Pak Thomas ini, sehingga membuat saya dapat menjadi seperti sekarang ini. Hari ini saya datang untuk memberi penghormatan terakhir kepadanya, orang yang penuh kasih, yang menabur firman dalam kehidupan saya, dan tetap memperkenalkan Kristus bagi saya. Dan dialog tersebut membuat pendeta ini terkagum atas sosok Pak Thomas tua yang katanya merasa sendirian dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi tentang Pak Thomas yang merasa sendirian ini, ternyata realitanya apa yang telah ia lakukan memberi pertumbuhan bagi tidak sedikit orang yang saat itu datang. Sehingga kalau dilihat apa yang dilakukan Pak Thomas, bicara tentang semangat untuk menaburkan benih. Ia tidak menuntut dan tidak berorientasi pada hasil yang tampak di depan mata. Tetapi ia mencoba untuk fokus tetap menaburkan benih, memperkenalkan firman Tuhan dan Kristus dalam kehidupan banyak orang saat itu, karena ia percaya bahwa Allah terlibat berproses bagi pertumbuhan benih ini dalam kehidupan setiap manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang penabur benih yang disampaikan oleh Kristus yang bisa kita baca tadi dalam Injil Matius ini memiliki pesan dan memiliki makna bahwa pertumbuhan rohani dan iman adalah satu kerjasama, adalah suatu proses sinergitas antara rahmat Tuhan dan kehendak bebas manusia. Ini menarik ya, antara rahmat Tuhan dan kehendak bebas manusia. Kenapa bisa dikatakan kehendak bebas manusia? Karena kalau lihat pembacaan teksnya, benih itu ditaburkan. Firman Tuhan itu senantiasa dinyatakan. Tetapi menjadi tanah yang gembur, yang melaluinya benih dapat bertumbuh subur, kuat dan berbuah, rasanya itu tidak menjadi pilihan bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa dinyatakan itu. Makanya Yesus dalam peristiwa teks ini memberikan semacam 4 tipe. 4 tipe media bagi benih itu. Bukan berarti Yesus mengatakan 4 tipe ini seolah-olah satu takdir. Jadi kalau ada kategori orang yang seperti apa, oh selamanya dia akan seperti itu. Enggak rasanya. Tetapi Yesus menjelaskan ragam tipe ini untuk menunjukkan ragam respon yang berbeda-beda. Mari kita bedah sedikit ya. Tipe yang pertama, ini menariknya begini. Tipe yang pertama dikatakan benih yang ditanam itu jatuhnya di tanah berbatu.
Tandanya apa? Nggak punya kemampuan untuk bertumbuh, atau bahkan dikatakan di sini tumbuhnya baru tipis-tipis gitu ya. Sudah tidak lama di pinggir jalan, tidak lama dimakan burung. Tandanya apa? Ya benihnya belum sempat bertumbuh, sudah langsung hilang dimakan burung. Atau yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Ada tanahnya, tapi ketika tanah berbatu itu ternyata hanya membuat benih ini tumbuh tipis-tipis. Akarnya tidak terlalu dalam, sehingga ketika sinar matahari begitu terang, tidak lama benih ini mati. Atau yang ketiga, jatuh di semak berduri, bertumbuh benihnya, tetapi terhimpit oleh semak-semak duri itu, dan akhirnya benih ini mati. Tetapi ada kategori atau tipe yang keempat, yaitu di tanah yang subur dan berbuah, orang mendengar firman, mengerti, sehingga benih itu berbuah, bertumbuh kuat. Bahkan kalau kita baca ya, di sini ya, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat berbuah. Kok bisa? Kenapa benihnya ada di media yang berbeda-beda? Apakah sengaja penabur itu naruh di tempat yang berbeda-beda? Rasanya nggak begitu. Mari kita lihat latarnya. Latar di mana ketika Yesus mengatakan peristiwa ini. Latarnya adalah Yesus hadir ketika Yesus terlihat ada di tepi danau. Orang-orang banyak berbondong lalu mengerumuni dia, sehingga membuat Yesus harus naik ke perahu agar suaranya terdengar oleh orang banyak itu dan dirinya terlihat oleh orang banyak itu. Kenapa harus naik perahu? Kalau naik perahu di tepi danau bisa agak sedikit ke tengah. Gimana ya? Marilah coba kita berpikir seperti kalau Bapak Ibu yang di Sumatera, Danau Toba itu kan agak berbukit ya. Agak berbukit. Jadi orang yang banyak datang berbondong-bondong kayak stadion. Makin lama makin tinggi posisinya, sehingga ketika Yesus naik ke atas perahu agak mundur sedikit ke tengah danau, Yesusnya terlihat oleh orang banyak saat itu. Nah, ketika Yesus berbicara kepada orang banyak, ini latarnya coba Sumatera ya, Danau Toba ya. Saya sih nggak pernah tahu ke sana karena belum, doain aja. Kalau COVID-nya selesai ya, nabung dulu ke sana baru gitu ya. Siapa tahu bisa mampir ke kampung Bapak Ibu, nanti saya telepon gitu ya. Siapa tahu gitu bisa ya. Nah, ketika Yesus berkata di situ, saya googling Danau Toba, biasanya ada ladang, betul ya? Di sekitarnya Danau Toba itu terserah mau tanam andaliman mungkin ya, duren mungkin atau tanaman yang lain banyak. Nah, dalam proses itu ketika Yesus berkata-kata, orang banyak melihat Yesus. Di saat yang sama di sisi-sisinya ada seorang penabur yang memang sedang melempar benih, menanam sesuatu di ladang yang dimiliki. Nah, penabur ini dipakai oleh Yesus sebagai ilustrasi untuk menjelaskan makna firman Tuhan kepada orang-orang yang hadir saat itu. Terlihat contohnya sehingga Yesus dengan mudahnya menjelaskan. Maksudnya apa? Dalam tradisi orang Israel saat itu, atau orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem itu, biasanya kalau dia menabur, proses menabur benihnya itu sambil dia jalan begitu ya, jalan mengitari ladang yang dimiliki, maka dia juga akan melempar benihnya ke atas atau ke bawah, terserah prosesnya. Dia lempar aja. Nah, dalam proses melempar benih ini, logikanya ketika dilempar, ada yang jatuh ke tanah yang sudah dipersiapkan dan subur itu, tapi ketika dilempar ada angin yang mendorong benih itu sehingga jatuhnya bisa di kategori-kategori atau tipe-tipe tanah yang tadi. Yang jatuh di pinggir jalan, atau jatuh di tanah yang berbatu, atau di semak duri selain yang ada di tanah. Ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan ketika Yesus mengatakan firman, secara sederhana, maka ada yang mendengarkan Yesus, ada yang meninggalkan Yesus,
ada yang menerimanya berapi-api, tetapi ketika menemukan pergumulan dan menemukan godaan, maka firman itu menjadi sia-sia. Tetapi ada yang siap menerima firman Tuhan dan bertumbuh melalui firman itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau pertanyaannya sekarang, kira-kira kita, Anda dan saya, kita ada di tipe atau ada di kategori yang mana? Mari dipikir-pikir. Kalau kategori yang di pinggir jalan, itu mah boro-boro dengar firman Tuhan itu. Udah denger aja, ayo kita ke gereja, udah bisa nih. Udahlah, nanti dulu aja, bisa begitu. Ayo kita kebaktian di rumah. Nanti deh. Padahal bisa diakses dari handphone ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga bisa akses dari laptop gitu ya. Tapi karena tahu di rumah, ntar aja lah. Bisa sambil makan, bisa sambil tidur, bisa sambil baringan, itu beda-beda setiap kita. Atau ada yang rapi duduk bersama di ruang tamu beribadah. Atau memang ada yang enggak kebaktian sama sekali. Itu yang di pinggir jalan ya, benihnya. Tapi ada dua kategori yang umumnya itu bisa terjadi di antara orang beriman. Yang pertama, yang tumbuh di antara tanah berbatu. Bicara tentang apa? Benihnya bertumbuh enggak? Bertumbuh. Tapi ketika ada matahari yang terang sekali, karena akarnya tidak terlalu dalam, benih itu mati. Maksudnya apa? Kita ketika dengar firman Tuhan, sukacita, berapi-api, firman Tuhan ini luar biasa. Bahkan mungkin mencari ke banyak gereja, apalagi sekarang gampang Bapak Ibu ya. Kemarin kebaktian di YouTube, GKP Bekasi, sudah dengar firman. Tiba-tiba muncul dari gereja mana gitu. Ada firman lagi, denger deh. Muncul ada lagi di YouTube. Dari gereja mana lagi nih, ada firman. Luar biasa. Ada pendeta ini. Luar biasa, dengar firman lagi. Ada pendeta ini lagi. Sukacita sekali nih. Firman Tuhan banyak sekali di YouTube. Sehingga saya bisa mendengar firman Tuhan setiap jam, setiap detik. Atau satu hari minggu full itu bisa dengar firman Tuhan, dengar khotbah pendeta dari macam-macam gereja. Dan itu tidak ada masalah karena aksesnya tersedia. Tapi berapi-api setelah firman itu didengar, sukacita setelah firman itu didengar. Tapi ketika ada kesedihan, pergumulan datang, ada banyak tantangan, akhirnya kita kecewa, firman itu menjadi sia-sia, dan kita marah pada Tuhan sebagai bentuk kekecewaan. Atau yang kedua, selanjutnya, yang semak-semak itu. Kalau Yesus mengatakan di sini, yang semak-semak berbicara tentang apa? Yang semak-semak itu berbicara tentang ada tantangan, ada godaan. Mari saya mengajak kita untuk melihat teks ayat Alkitab ini dari Matius ini yang bisa terlihat dari ayat yang ke-22. Dikatakan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hidup kita terjebak pada godaan dunia. Apapun itu. Untuk berlaku tidak setia, berlaku curang, hanya agar demi dapat kekayaan, itu juga tantangan. Atau yang terakhir, bicara tentang tanah yang gembur. Kita mau pasti. Namun dalam proses ini, menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, adalah satu ajakan di mana kita juga harus mempersiapkan diri. Mengolah diri kita. Tanah yang gembur itu kan tanah yang diolah. Tanah yang dipersiapkan. Sehingga ketika benih firman itu datang, kita bertumbuh subur. Bicara tentang apa? Siap menghadapi terpaan angin. Tanah yang subur ketika pohon atau benih itu bertumbuh kuat, maka matahari yang menyinari itu tidak akan mengganggu. Semak-semak yang kecil-kecil itu akan kalah. Karena benih kita yang bertumbuh di tanah yang gembur lebih kuat. Pohon yang semakin tinggi, maka angin, terpaan, hama, dan sebagainya semakin banyak. Tetapi ketika tanahnya subur, akarnya semakin masuk, pohon itu akan semakin kuat dan berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini tantangan masih banyak. Anda dan saya masih harus beribadah dengan masker. Tandanya masih ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi ketika Anda dan saya menjadi tanah yang gembur,
firman itu bertumbuh, maka Anda dan saya akan semakin dikuatkan untuk berbuah di dalam Tuhan. Semangat menjadi tanah yang gembur, sehingga firman ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu doa bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan tanggal 19 Juli akan dilangsungkan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Untuk itu marilah setiap kita masuk dalam persiapan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus. Maka dengarlah firman Tuhan yang hendak dibacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka jemaat, marilah kita merenungkan dan memeriksa diri melalui beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah sehingga kita layak untuk turut dalam perjamuan kudus? Yang kedua, apakah kita sudah memohon ampun atas segala dosa kita di hadapan Allah? Yang ketiga, apakah kita sudah meminta maaf kepada sesama dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Jemaat Tuhan, kiranya kita merenungkan diri, memeriksa diri dari pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga kita layak untuk ada di dalam meja perjamuan kudus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, yang tidak pernah lelah
untuk mewartakan firman bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diajak untuk belajar menjadi tanah yang gembur, yang melaluinya benih firman yang ditaburkan dapat bertumbuh kuat dan kokoh. Bertumbuh kuat dan kokoh untuk menyatakan kabar baik. Ya Tuhan, kiranya cinta-Mu memampukan kami sehingga kesuburan itu boleh nampak dalam hidup beriman kami. Sehingga tantangan, godaan mampu kami hadapi dengan bijak. Kami mampu bergumul bersama dengan Tuhan, dikuatkan untuk menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami. Ya Bapak, saat ini kami secara khusus juga mau berdoa di dalam iman dan kekuatan persekutuan bagi keluarga dari saudara kami sepersekutuan, yaitu Penatua Sehat Simatupang, di mana Engkau telah memanggil ayah mertua yang terkasih. Kiranya keluarga boleh diberi kekuatan yang sejati dari Tuhan, sehingga mampu mengalami kekuatan dan penghiburan di dalam cinta kasih Tuhan. Sertailah mereka ya Bapak dalam proses-proses dan acara kedukaan yang hendak dilakukan. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan sehat, dan dengan kewaspadaan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan. Karena itu secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi. Pemulihan bagi Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Remon Oktoseya, Ibu Atek Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Ibu Setia Dewi Haryanja, Bapak Talib Sule, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Tipto Yudiharja, Ibu Seba Siregar, Bapak Jeffrey Sempeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, anak Dustin, Saudari Yohana, Ibu Elvi, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Betonengan, Bapak Tony Pardede, dan Bapak Simon Damanik. Ya Bapak, kiranya cinta kasih Tuhan menguatkan mereka untuk boleh melangkah dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa saat ini bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya mereka juga boleh mengalami anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang ada dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melangkah dalam iman, berusaha yang terbaik, dan juga boleh Tuhan beri tanda sehingga apa yang boleh kami lakukan merupakan anugerah yang Tuhan kehendaki. Ya Bapak, ada banyak hal yang tak dapat kami sebutkan di dalam doa ini, tapi di dalam iman kami mau percaya setiap pengharapan kami, setiap seru dan pengharapan kami boleh Tuhan dengarkan dan juga Tuhan nyatakan di waktu yang tepat bagi setiap kami. Nah, karena itu kami nyatakan doa ini kepadamu ya Bapak, di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian new normal saat ini, jemaat diimbau untuk dapat memberikan persembahan secara cashless melalui QR code dengan scan barcode yang telah tersedia di hadapan jemaat Tuhan, atau melalui transfer ke nomor rekening GKP Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah dan juga telah disepakati.
Namun bagi anggota jemaat yang kesulitan dengan metode cashless, maka jemaat dapat membawa persembahannya ke depan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Demikian informasi yang disampaikan. Mohon pengertiannya dan terima kasih. Sekarang marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kita nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya dapat bermakna sungguh bagi karya cinta kasih-Mu. Dan berkatilah setiap kami yang memberi untuk dapat memahami wujud anugerah-Mu, yang membimbing langkah hidup kami. Hanya kepadamu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 54. Pelita yang bersinar di dalam dunia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah mendengar sabda firman Tuhan, untuk itu pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, dan lakukanlah firman Tuhan untuk menjadi tanah-tanah yang gembur, yang kepadanya benih firman Tuhan bertumbuh, menguatkan, dan menjadi buah. Untuk itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk melangkah dalam iman, menjadi tanah yang gembur dan mampu menumbuhkan benih firman di dalam kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.